Allah jaga ekonomi kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga rumah tangga kita, Allah jaga pekerjaan kita selama kita mampu menjaga 4 waktu ini. Pertama yaitu waktu sebelum subuh, kita bangun meskipun seukuran 5 menit atau 10 menit. Sempatkan untuk qiyamul lail, sholat malam, munajat kepada Allah. Dalam riwayat Nabi pernah mengatakan, "Sholli walau kahal bisyadin." Sholat panjenengan meskipun seukuran merah susu kambing. Merah susu mungkin 2 menit, 3 menit. Dengan pas tarhim bangun, sholat 2 rakaat, sholat tahajud, itu sudah menjaga 1 waktu yang di situ Allah menjamin semua yang kita miliki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah waktu setelah subuh sampai isyraq. Setelah subuh sampai isyraq makruh kalau kita itu tidur. Akan disebutkan waktu-waktu itu adalah waktu Allah membagi rezeki zahir. Ditulis oleh Allah berapa keuntungan yang akan kita miliki di hari tersebut. Kayak nolak pas ditulis panjenengane tilang. Kita tidur sudah mau ditulis sama Allah dapat rezeki berapa hari ini, tapi kitanya tidur. Kalaupun mau, nanti sekitar waktu duha sudah mulai muncul sekitar jam 6, jam 6:04, silahkan kalau mau tidur, bahkan disunnahkan yang dikenal dengan tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur untuk membantu kita bangun malam. Dalam riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 jam sebelum zuhur beliaunya tidur. Dalam riwayat Nabi nanti tidur sedangkan Mekah dalam keadaan panas sekali. Fa'araqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat-saat Nabi tidur qailulah itu mengalir keringat Kanjeng Nabi. Lah ada seorang wanita masih famili Kanjeng Nabi namanya Ummu Sulaim. Di situ tidak menyia-nyiakan kesempatan, beliau ngambil botol kecil lalu diwadahi keringat Kanjeng Nabi. Ya, ketika sudah waktu itu diwadahi, lalu nabinya melek dan bertanya, "Mahadza ya Ummu Sulaim?" Ono apa iki Ummu Sulaim? Kata beliau, "Mboten Kanjeng Nabi, keringat panjenengan saya jadikan wewangian keluarga saya. Wa kana min atyabit thib." Ternyata keringat Kanjeng Nabi termasuk wewangian yang paling harum daripada wewangian yang ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dalam riwayat Nabi tidurnya qailulah. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang bisa kita jaga adalah waktu sebelum maghrib. Ya. Waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti para malaikatnya. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih berganti malaikat itu, hadirin. Ya. Malaikat yang menjaga siang itu kalau sudah mau maghrib naik diganti yang jaga malam. Jaga sampai setelah subuh yang jaga malam naik diganti yang menjaga siang. Itu tiap hari begitu. Ada yang mengatakan disitulah amaliyah kita disodorkan kepada Allah setiap harinya 2 kali. Kita beramal habis subuh sampai asar sebelum maghrib, malaikat yang nyatat setiap setengah hari itu naik setoran kepada Allah amaliyah kita. Lalu setelah itu diganti malaikat yang menjaga malam. Ditulis amaliyah kita malam sampai menduni subuh. Setelah subuh naik untuk menyodorkan daripada amaliyah kita. Makanya setoran amal perbuatan yang dilakukan oleh malaikat itu ada 4. Pertama setiap hari 2 kali. Kedua setiap minggunya yaitu malam Jumat. Sebagaimana Nabi ditanya, "Panjenengan kenapa kok puasa hari Kamis Kanjeng Nabi?" Ya,
sebab habis maghrib itu setoran amal selama 1 minggu dan saya ingin setoran terakhir tertulis puasa. Paham ya? Kemudian ada setoran itu 1 bulan sekali, ada setoran itu 1 tahun, yaitu pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian itu waktu yang ketiga. Adapun waktu yang keempat adalah waktu yang kita sekarang ini, waktu antara maghrib dan isya. Bainal isya'aini kanzun min kunuzis sa'adah. Di antara dua waktu antara maghrib dan isya ini adalah mahkota dari mahkota kebahagiaan. Barang siapa yang menjaga waktu antara maghrib dan isya ini, Masya Allah, Allah akan menjaga semuanya yang kita miliki. Sampai disebutkan kalau ada orang antara maghrib dan isya ngomong jelek, ngomong duniawi bahkan, itu keberkahan di antara waktu ini akan dicabut oleh Allah. Belum lagi ada hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin, barang siapa yang sholat ba'da maghrib 6 rakaat. 6 rakaat itu 2 rakaat ba'diyah maghrib, 4 rakaat awwabin. Di dua-dua tadi. 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat awwabin, 2 rakaat awwabin. Tapi lihat syaratnya, kata Nabi, lam yatakallam bainahunna bisu'in. Di antara melakukan 6 rakaat ini tidak ngomong urusan duniawi, enggak ngomong hal yang jelek, enggak tulinan HP, enggak lihat hal-hal yang sifatnya dibenci oleh Allah. Apa jaminannya? Adilna lahu thintaya asyar ibadat thintaya asyar sanatan au kama qala, itu setara dengan ibadah 12 tahun. Ini hadis-hadis dhaif, tapi karena banyak riwayatnya menjadi naik ke hasan li ghairi. Kalau belajar mustalah hadis itu, kalau hadis dhaif memang boleh diamalkan untuk menambah amaliyah kita. Apalagi perawinya banyak, ini meriwayatkan, ini meriwayatkan, ini meriwayatkan, ini meriwayatkan. Jadi kumpulan dhaif ini terangkat derajatnya menjadi hasan, tapi hasan li ghairi. Hadis hasan yang dari jalur yang dhaif tadi itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah memuliakan 4 waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua Allah beri kepada kita keberkahan umur, harta, keluarga, dan insya Allah Allah beri kepada kita qabulul amal yang kita diterima. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para rawuh, kemarin kita membahas tentang afatul lisan, bagaimana bahayanya lisan. Di penghujung pembahasan beliau, Imamul Haddad, beliau mengatakan wa afatul lisani katsiratun, bahaya lisan itu banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, percaya adanya Allah, percaya hari akhir akan datang, maka ngomong yang baik, kalau tidak diam. Waqad adda al-Imam Hujjatul Islam minha 20 afat fi kitab afatil lisan min al-ihya. Imam Ghazali itu mengumpulkan maksiat lisan sampai 20 macam maksiat lisan. Bohong, ghibah, namimah, sumpah palsu, sukhriyah, meremehkan orang muslim, semua dikumpulkan menjadi 20. Wa asba'al kalam fi dzalik ala ma yaliku bi jalalati qadrihi wa si'ati ilmihi radhiyallahu anhu jaza'al Islam wal muslimina khaira. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Ghazali yang sudah mengumpulkan ini sebagai peringatan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan ta'lim kita wa ammal batnu. Sekarang pembahasan tentang menjaga perut. Fahifdhuhu wa dhadduhu min ahammil muhimmat. Menjaga perut termasuk paling pentingnya yang harus dijaga. Wa dzalika bikafihi 'anil haram wasyubuhat. Pastinya yang pertama dijaga dari hal yang sifatnya haram masuk ke perut.
atau minimal menjaga yang syubhat. Syubhat itu kita hukumi halal jahatan, haram ya tidak. Bagaimana hukumnya? Jangan diambil. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang kalau biasa ngambil yang syubhat akhirnya jatuh kepada yang haram. Thumma an fudulis syahawat, juga yang perlu dijaga adalah hawa nafsu yang lebih. Wa anisyab'i minal halal, termasuk menjaga perut adalah menjaga dari kenyangnya perut dari yang halal. Tuh bayangin. Yang halal saja harus dijaga, apalagi yang haram, apalagi yang syubhat. Yang halal saja diminta dijaga. Fa'ammal haram wa syubhat faqad taqaddama al-kalamu 'alaihima fi babil wara'. Adapun pembahasan masalah haram, syubhat, kata beliau sudah kita bahas dahulu di bab masalah sifat wara'. Makanya ada dua sifat yang kadang orang beda memahami, beda memaknai. Ada sifat wara', ada sifat zuhud. Wara' itu berhati-hati kepada duniawi, tidak mengambil kecuali yang betul-betul halal, ya. Dan ini biasanya sifat seperti ini tumbuh dari didikan guru atau orang tua. Selama tidak ada didikan seperti ini, sulit hadirin. Kalau didikan guru itu, masya Allah, ya. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar yang ngarang Hadrabah Saudan itu terdiri dari gurunya mengambil sesuatu yang halal, tidak yang syubhat ataupun yang haram. Sampai Allah jaga perbuatan beliau dari hal yang haram atau yang syubhat. Karena beliau menjaga. Sifat aulia itu adalah atharullah rabbahum fa'atharahum. Ketika mereka mendahulukan Allah, Allah mendahulukan mereka. Ketika mereka menjaga syariat Allah, Allah menjaga dia. Pasti itu hubungan timbal balik antara hamba seorang wali dengan Allah pasti seperti itu. Karena nggak mungkin cinta bertepuk sebelah tangan bagi aulia, nggak mungkin. Karena beliau menjaga hal yang sifatnya haram tadi itu. Maka dalam riwayat undangan itu Nunsewu itu bawa bekal sendiri. Misalnya diundang walimah gitu, sama satu orang, beliau bontot. Terus pas waktu-waktu nih dahar, dipersilakan monggo dahar rumiyin, makan dulu. Dan beliau, saya bontot, saya makan yang ini aja. Loh, sudah disiapkan. Dia sampun. Kalaupun tuan rumahnya maksa, baru beliau ngomong, Nyun Sewu, panjenengan lebih tahu dari mana panjenengan itu membuat, maksudnya dari halal atau haram, dan saya tahu yang saya bontot ini asal usulnya uangnya dari halal atau haram saya lebih tahu, jadi saya makan ini aja. Hampir tidak ada di zaman sekarang. Saat ini pokoknya masuk halal haram pokoknya kenyang. Sampai ada ucapan zaman sekarang, kalau yang haram sulit apalagi yang halal. Pikiran dari mana seperti itu? Seakan-akan kabeh haram. Kayak tidak ada yang halal. Halal dan haram mulai zaman Nabi sampai hari kiamat pasti ada. Pasti ada. Ini contoh. Di zaman Sayyidina Ali, beliau ini ketika mau sholat, beliau parkir kendaraannya, kuda. Kuda kan pasti ada pelana, tempat duduknya itu. Ketika sudah di hadapan masjid itu, beliau parkir, diikat kudanya, ternyata ada satu orang budak yang ada di depan masjid. Beliau bilang, tolong dijaga, kuda saya dijaga, saya mau sholat berjamaah. Dijaga sama si budak, Sayyidina Ali ini sholat. Ketika sholat terbersit, habis ini karena dia menjaga kuda saya akan memberi hadiah kepada yang jaga budak tadi itu 2 dirham. Terus saat niki tak kasih uangnya parkir. Sudah selesai keluar, ternyata budaknya hilang, pelananya hilang, tinggal kudanya tahu. Tanya kemana?
Kok tinggal kudanya dok? Yang jaga ndak ada, pelananya nggak ada. Ternyata curiga, jangan-jangan budak yang ngambil dijual. Beliau ke pasar. Ketika ke pasar, ketemu sama budak ini lagi jual pelana ini. Ketika ketahuan, bingung. Sudah diterima uangnya sama yang budak tadi itu. Ternyata pelananya dijual ke pasar, ketemu sama Sayyidina Ali. Ditanya, dijual berapa pelana saya? Duh, ketahuan bisa. Saya jual 2 dirham, wahai Sayyidina Ali. Dijual ke siapa? Ke orang ini. Coba tak tebus Yai. Pak, saya mohon maaf. Ini budak ini nyuri pelana saya tebus. Sudah dikasih uangnya. Terus ingat nasihat Sayyidina Ali kepada budak. Wahai budak, saya tadi sudah azam, sudah niat memberi engkau uang halal 2 dirham. Tapi kamu mencari yang haram jalannya. Nah, kok isol sampai. Saya tidak bakal lupa, panjenengan sudah jaga kuda saya akan mengasih 2 dirham terbersit. Kamu kesusu, keburu, akhirnya ngambil pelana, dijual, akhirnya yang kau dapatkan sama 2 dirham tapi haram. Berarti halal dan haram ini ada, tergantung kita. Ya kan? Kita ngambil yang kanan selamat, halal, kita ngambil yang kiri celaka, haram. Wa hadainahum majdain. Kata Allah, dan kami beri petunjuk manusia 2 arah, ada yang baik, ada yang buruk. Rezeki itu pasti ada yang halal, ada yang haram, tergantung kamu mau ngambil yang mana. Maka dari itu, kata beliau, ini pembahasan sudah selesai semuanya. Taqaddamal kalam alaihima fi babil wara'. Ini sifat wara'. Ada yang satunya namanya sifat zuhud. Kalau zuhud ini hadirin lebih daripada wara'. Apa? Tidak mau duniawi sekali, sama sekali. Bukan berarti gak gelem duwe, kayak duwe nolak, boten. Maksudnya apa yang sudah diterima itu langsung diberikan. Ya, ketika diterima diberikan. Kata Imam Haddad, faqiruhum hurrun wa dzul mali munfikun raja'an thawaballahi fi salihi subuli. Kefakiran mereka itu bebas, gak diatur. Ya, bebas. Saya mau sedekah ke siapa, saya tidak mau sedekah, bebas. Tapi kalau mereka ini tidak fakir, mereka kaya, wa dzul mali munfikun, dia ini ahli sedekah kalau dia kaya. Raja'an thawaballahi fi salihi subuli, tujuan mereka tidak lain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di jalan yang paling baik. Kayak Kanjeng Nabi itu ketika ada keeman, ketika tidak ada memang bilang tidak ada. Sekali waktu Kanjeng Nabi itu pernah dimintai barang atau pemberian, dimintai sedekah lah oleh sahabat. Sampai Nabi itu didesak, sampai Nabi itu ditekan. Dalam riwayat serbane Kanjeng Nabi itu sampai kecekal gini, ketekak gini. Dari sangatnya sahabat itu dari gak punya, pengen minta sama Nabi, Nabi juga gak punya. Apa kata Nabi? Ya Allah, ini aku duwe. Kalau saya punya, saya kasih. Karena sekarang lagi gak megang. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada namanya seorang sahabat namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu banyak. Ada yang orang kota, Abu Sufyan bin Harb. Ada yang orang desa. Yang saya maksud di sini adalah yang orang desa. Abu Sufyan ini waktu itu Nabi punya banyak. Abu Sufyan ini belum masuk Islam. Nabi tahu ini kalau masuk Islam dikuatkan dengan pemberian atau sedekah akan kuat imannya. Panggil Abu Sufyan. Ini, saya tidak mau masuk Islam tak? Dapat apa saya masuk Islam? Kata Abu Sufyan. Kalau saya kayakan kamu gimana? Kata Nabi. Dicoba sama mau ngasih apa? Sini ikut saya. Ditunjukkan sama Nabi bukit kecil yang isinya itu kambing. Bayangkan kambing yang banyak nutupi 2 bukit kecil, 2 bukit. Kalau sekitar dihitung sekitar 1000-2000-an banyak itu ada waktu itu. Kata beliau, ini punya saya semua 2 bukit kambing, semuanya isi kambing ini buat kamu. Loh, sing genah. Iya, asalkan masuk Islam.
Sing genah Kanjeng Nabi. Iya, ambilan. Saya nabi, nabiyun la kadzib, bukan nabi yang pendusta. Akhirnya diterima oleh Abu Sufyan tadi itu, masuk Islam. Abu Sufyan lari ke kabilahnya dan mengatakan, "Ayyuhan nas, udkhulul Islam." Wahai manusia, ayo masuk Islam. Karena Muhammad memberi sedekah sesuatu lam yakhfaqa, sesuatu yang tidak takut kefakiran. Dek kari ngasih Kanjeng Nabi ngasih kabeh. Tidak pernah perhitungan. Tapi kalau tidak ada memang tidak ada. Makanya ulama mengatakan paling afdol sedekah itu keadaan tadi ya, bukan nominalnya. Sedekah yang tidak kita lihat. Ada orang minta diambil, gak lihat ini. Saya ketanda, rombolo tak 10 KI. Itu yang luar biasa. Lihat awak-awak kan lihat dulu. Kalaupun sama-sama 1000 sing elek dikekno. Barokah insyaallah. Barokah dari mana? Sulit. Ya, sulit. Dan beliau kalau sudah ngasih, Masya Allah. Dan bukan berarti orang yang dikasih Kanjeng Nabi harta tadi itu afdol, tidak. Ya memang pemberian. Ada tujuannya menguatkan imannya, ada kadang membantu, ada kadang sesuatu sifatnya yang lain. Dalam riwayat pernah sekali waktu Kanjeng Nabi itu perang. Sahabat Nabi kan terbagi menjadi 2. Ada muhajirin, orang Mekah yang beriman dari Mekah, ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ada sahabat Ansor, orang Medina asli, tempat Nabi hijrah yang menerima Kanjeng Nabi dan bantu dakwah Kanjeng Nabi. Ini terbagi menjadi 2. Setelah itu Nabi selesai perang, dapat ghanimah sangat banyak. Ghanimah ini harta rampasan perang. Orang dulu hadirin kalau perang itu pulangnya satu orang bisa dapat ratusan juta bahkan miliaran. Di kitab-kitab fikih itu disebutkan ada namanya ghanimah. Ghanimah misalkan ya, Malang perang dengan Israel. Israel itu dikuasai, yaitu tanah Israel punyanya sini. Kemudian fasum, fasilitas umum ini punyanya sini, itu dibagikan kepada yang berperang, mujahidin. Belum lagi namanya asalbu, salep. Asalbu itu adalah harta yang bisa diambil oleh musuh yang kita bunuh. Sampai pas perang mateni wong piro? 3. Lah harta yang mereka bawa punya sampean. Orang jahiliyah kalau perang edan. Ya, kalungnya dipakai semua, terus tamengnya yang mahal, pedangnya itu kalau kita bisa bunuh, semua dilucuti punya orang Muslim yang bunuh tadi itu, yang membunuh tadi itu. Jadi pulang perang itu kaya, belum lagi ghanimah yang nanti dibagi. Lah saat itu Kanjeng Nabi ghanimah dibagi. Pas ada orang muhajirin, ada orang ansor, ternyata Kanjeng Nabi banyak memberi kepada orang muhajirin. Niki Kanjeng Nabi ikut perang, yo kayak saya ini. Ini juga ikut Kanjeng Nabi. Dia bawa kuda atau tidak? Bawa, beri segini. Yang ansor ini ikut Kanjeng Nabi, beri segini aja dikit. Muhajirin datang, saya ikut Nabi. Yo ini banyak. Jadi lebih banyak daripada muhajirin atau lebih banyak muhajirin daripada ansor. Ansor muhajirin manusia hadirin, ya. Mulai terbersit di hati orang-orang ansor. Ayo apa sih? Podo melok perang, pembagian kok tidak rata lagi. Nabi berarti lebih cinta sama orang muhajirin daripada kita ansor. Ya apa desas-desus? Oh dapat segini, baru masuk Islam. Aku sahabat sudah lama masuk Islam dapat 1 menit kok. Terus gonjang ganjing dirasani Kanjeng Nabi sampai bisikan-bisikan tadi itu langsung didengar oleh Rasulullah. Sahabat ada yang bilang Kanjeng Nabi nyun sewu panjenengan dirasani sama sahabat Ansor. Kenapa? Pembagian ghanimah kemarin gak rata. Jenengan lebih senang kepada orang-orang masuk Islam yang baru-baru ini dari muhajirin. Ya wis. Bilang sama orang-orang Ansor yang ikut perang kemarin, besok ketemu di balik bukit. Jangan ada yang ikut kecuali orang Ansor. Muhajirin tidak boleh ikut.
Udah, besoknya Kanjeng Nabi nunggu di situ, orang-orang Ansor yang kemarin ikut perang, yang dapat harta cuma sedikit, masuk ke sana. Muhajirin nggak boleh. Langsung Nabi mengatakan, wahai orang-orang Ansor, apakah kalian iri dengan duniawi yang aku berikan kepada mereka? Panjenengan tahu, mereka saya kasih daripada duniawi, biar kuat iman mereka. Tapi betul-betul kalau saya milih antara Mekah dan Madinah, saya pengen jadi orang Madinah. Kalau mereka bawa harta, kalian bawa saya ke Madinah. Ayo, lebih bahagia mana? Harta apa Muhammad? Sampai mengatakan, andai aku boleh lahir, akan aku minta kepada Allah lahir dari orang-orang Ansor. Karena Ansor sudah di hati saya. Itu sahabat nangis kabeh hadirin. Jadi bukan berarti pemberian yang lebih besar itu dicintai sama Kanjeng Nabi, tidak. Justru orang-orang Ansor bawa Nabi. Sekarang saya tanya, Nabi wafat di mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Dan ini permintaan Rasulullah. Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan Madinah seperti Mekah 2 kali lipatnya. Dengan orang yang haji, yang umroh tanyakan, ya apa Mekah Madinah? Betah di mana salam? Enak Madinah. Memang betul doanya Kanjeng Nabi hadirin. Ya Allah, jadikan orang-orang ini lebih cinta ke Madinah. Di Madinah senang, tenang. Allah salam Muhammad. Wa amma tawassu'u fi syahwati wal ikthar min shiba' fadzalika makruh. Kata beliau, adapun memperbanyak hawa nafsu dengan memperbanyak makan, terlalu kenyang, maka hukumnya makruh, dibenci oleh syariat. Wa fihi afatun katsirah wa madarratun adidah. Di situ banyak bahayanya, banyak efek buruknya. Minha di antaranya qaswatul qalbi, hati keras. Orang banyak makan itu hatinya keras. Makanya idkhalut ta'am ba'da ta'am makruh. Memasukkan makanan setelah makan itu makruh. Orang makan itu secukupnya sehari 3 kali. Saya tanya orang ahli kesehatan, tambah banyak makan, tambah sering dipakai tubuh ini, akhirnya cepat rusak, penyakit. Semakin dia menjaga makan, ngatur pola hidup makanan, insya Allah semakin sehat. Apalagi puasa. Lihat di jurnal-jurnal kesehatan, apa sih yang bikin manusia itu sehat? 2, kalau enggak olahraga, ya puasa. Puasa ini jadikan perut kita kosong, menjadikan tubuh ini istirahat. Tapi kalau dipakai, akhirnya penyakit yang banyak. Qaswatul qalbi wa kasl a'dha' 'anil ta'ah. Orang kalau kenyang malas ibadah. Malas ibadah. Wa qillatu nasyatiha lil ibadah, malas yang menjadikan sedikit semangatnya beribadah. Wa qillatul fahmi lil ilmi wal hikmah. Orang kalau kenyang sulit paham hadirin, yang ada ngantuk. Makan kenyang, hadir pengajian. Gak suwe turu. Terus lonjor hilang wes. Makanya betul resepnya Nabi itu betul. Tapi repot kalau diriwayatkan sama Nabi, orang nggak pada percaya. Tapi kalau yang mengatakan ini orang-orang Amerika, orang-orang ilmuwan, baru mereka percaya. Nabi mengatakan kita adalah kaum kalau makan itu ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Memang kalau menurut hawa nafsu sampai kapan hadirin makanan ini gak ada mandeknya. Apalagi Indonesia, di mana-mana makan. Indonesia yang terkenal, alhamdulillah. Kak, sampai nyari dari Sabang sampai Merauke yang kekurangan makanan. Gak ada. Kekurangan duit iya. Kekurangan makan gak mungkin. Sampai minta kepada tonggo pasti dikasih makan lebih. Jarang ada orang itu besok makan apa, beras tidak ada, itu jarang. Kita ini rewel bukan di nasinya, rewel di lauknya. Tapi Indonesia Masya Allah, sama kalau keluar kota, keluar negeri, jarang ada orang ngasih makan, itu jarang. Di Hadramut, di Yaman itu, akad nikah. Di sini akad nikah ya minimal kambing.
ikuti sunnah. Kata Nabi, aulim walau bisyakin, walimahkan pernikahan meskipun nyembelih satu kambing. Apalagi Indonesia ada satu kambing, gak mungkin. Itu luri, kimisanan, mendoan, minimal 3 kambing 1 sapi. Di sana tidak ada hadirin. Saya tahu hadir akad nikah di Darul Mustafa itu, emang tahu dikasih apa? Suguhan ini. Dikasih tenggu, tahu cover tenggu ini. Tak bilang ki mukodima tak apa, pikir kemarin ini paling kulin. Ada ya wis itu sudah. Nah makanya makan ini masya Allah, kalau memang kita bisa ngempet luar biasa. Panjenengan ahli ngempet makan ini luar biasa, tapi jarang. Okay? Wakilatul rahmah wa syafaqah ala dha'fatil muslimin wa ahlil hajati minhum. Dan orang kalau sudah kenyang, rahmatnya, kasih sayangnya lebih berkurang kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang kalau lapar, ya Pak, orang lapar, gak mikiri perutnya orang, mikiri perutnya dewe sih. Orang kalau lapar gak mikiri sebelah, aku sih kenyang, baru sisanya tak kenal. Jarang kita mikiri perutnya orang itu. Wa yakhsha min dzalika, yang ditakutkan daripada itu ya adalah al-ittisa' fi akli syahwat wa kathrati syab'i. Makanan yang bermewah-mewah. Bahkan lihat panjenengan mengikuti atau mengamalkan sufi, ya, ilmu tasawuf sing temenanan, thariqah, nggih. Langkah pertama orang bertarikat itu satu. Apa? Al-ju'u, harus kuat lapar. Itu thariqah. Bukan thariqah itu habis thariqah mari zikiran, prasmanan. Ya bukan thariqah itu. Itu pengajian tabligh akbar. Kalau thariqah benar-benar lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Saya di Darul Mustafa satu kamar sama orang Kenya, ya. Di situ ada pondok khusus tasawuf. Ya, saya tanya apa yang dipelajari. Awal dipelajari syariat fikih. Sampai ketika 5-6 tahun baru mereka mulai berpuasa. Sampai biasa puasa Daud. Ada tahapannya. Gak langsung puasa Daud. Pertama puasa Ayyamul Bid 1 bulan 3 kali. Kayak sekarang 13, 14, 15 Dzulqa'dah setiap bulan kecuali Ramadan. Kuat baru Senin Kemis selama 1 tahun. Kuat baru Daud. Setelah itu baru di antara kita ini kalau sudah mau fokus, di situ ada kamar-kamar untuk uzlah, menyendiri. Ini sufi, tidak bercampur dengan orang, gak mikirin duniawi. Terus saya tanya, di dalam itu isinya apa? Ya isinya cuma pet, keran, tidak ada lagi. Sajadah paling bawa dari luar, buku, kitab, tasbih. Itu dikunci minimal pertama kali 3 hari uzlah. Ya lapar 3 hari. Mungkin pengen minum. Kalaupun ke toilet itu paling 3 hari itu tidak ada pemasukan. Gak mungkin ada pengeluaran. Awak sehari 5 kali ini. Pemasukannya lebih banyak. Al-Imam Auza'i di dalam kitab Tanbihul Muhtarin, beliau sufi, mondok di tempat yang gurunya mengajarkan hal seperti itu. Pernah sekali waktu Imam Auza'i tadi itu dibawa sama ibunya ke ulama yang tersohor saat itu, dimintakan doa. Apa katanya? Bahasa sekarang ya, Yai, saya minta doa anak saya. Kenapa? Sering makan. Ya pemondok kok sering makan gimana Yai? Kok tahu sampean? Nggih, ini sekarang ke kamar mandi 1 bulan 2 kali. Akan mangan bisa. Sebulan kamar mandi 2 kali. Itu kebanyakan makan katanya. Dulu itu kadang 2 bulan sekali ke kamar mandi, jarang makan. Ini baru santri. Nah ini enggak 1 bulan 2 kali itu loh. Saya takut mau jadi apa ini anak. Ada Imam Auza'i. Sampai sehari gak ke toilet itu sudah luar biasa. Auza'i zaman zaman ini. Memang begitu. Awal pertama kali langkah orang berthariqah tasawuf itu lapar.
Bukan zikir kuat mangane yo kuat. Mari enak wis tablik akbar ini. Mancune akeh zikir. Ya bukan tasawuf sana nih. Tasawuf seperti itu. Dan tasawuf itu harus menggunakan guru, tidak dengan yang lainnya. Guru ini bilang, coba Senin Kemis dulu ya. Ya, coba 2 tahun 3 tahun baru coba ya apa namanya puasa Daud 2 tahun itu dulu, gak langsung. Ini aku tak nyoba uzlah seminggu belum, kalau saya ngongkon seminggu keluar stres sendiri. Gak ada, semua itu ada tahapannya, semua ada gurunya. Sampai ada satu orang dari pengennya mimpi Kanjeng Nabi ngomong sama gurunya, guru, saya kok pengen mimpi Kanjeng Nabi itu sulit gitu. Apa saya kurang apa ini? Lihat kata gurunya, ya wes, tapi pengen guru, tapi saya sholawat sudah, ngamal sunnah sudah, tapi kok belum ya? Nanti malam ke rumah ya, oke. Lihat bagaimana didikan seorang guru. Ketika ke rumahnya disuguhi kayak harita itu daging sama tepung. Di Malang ada, namanya mangan daging kambing sama tepung ini, enak, tapi cepat ngelak. Biasanya makan harita makan minum. Ini diberi sama gurunya satu nampan gitu. Kata gurunya, saya makan ini. Loh, saya minta amalan mimpi Nabi kok dikasih ini. Wis tak makan lah. Makan. Setelah makan kenyang, kata gurunya ya sudah ya, cuman tidak boleh minum. Waduh, ini sing repot. Sampai kapan? Wis nanti saya izinkan sampai minum. Sekarang jangan minum. Walaupun ngelak. Ditinggal sama gurunya. Bingung dia, kok kayak minum. Di dalam rumah gurunya ada galon. Diusap galon tadi, Allah pengen minum aku. Nunggu gurunya sampai tengah malam, gak sempat minum, ketiduran. Ketika tidur, subhanallah, mimpi minum mati. Enak, ceklok, enak, mimpi tuh. Setelah itu bangun subuh, ketemu sama gurunya. Belum disuruh minum, ditanya mimpi apa semalam. Mimpi minum guru, begitu. Orang kalau memimpi Kanjeng Nabi harus dihauskan dulu hatinya. Yang ada di sini Kanjeng Nabi, gampang mimpi Kanjeng Nabi. Pikiran kamu tadi malam apa? Pengen tulinan, pengen belajar, tidak, pengenmu hanya satu minum terus. Mulai sama. Kadang kita nggak serius. Nah, didikan seperti ini nggak bisa kecuali lewat guru. Dan biasanya guru-guru semacam ini bukan guru yang viral di TikTok ngomong, saya lihat insya Allah besok ini akan terjadi huru hara hari kiamat. Gak bakalan hadirin. Ini orang ini kalau sudah ada di media, sangat sedikit selamat dari penyakit riak. Guru diekspos, sangat sedikit orang itu ikhlas. Saya tanya, mana afdol kalau ada pengajian, duduk di depan apa di belakang? Sholawatan kan ngaji ini kata enak mana bagi orang yang betul-betul ikhlas, gak mau di depan. Kenapa? Perang sama hatinya. Enak di belakang, gak dilihat orang. Kalau ngomong paling afdol siapa? Orang ahli majelis. Yang khidmat-khidmat itu yang gak disorot sama kamera. Justru yang depan ini yang repot, perang sama hati. Katanya maam jajan gak enak, engkau disuruh gak enak, nogosari makanya ini. Paling enak itu ikhlas di belakang. Nah guru-guru semacam ini biasanya guru yang dari expose, gak viral, betul-betul menjadi orang yang salik, yang berjalan kepada Allah, sukses sebagaimana dia sukses berjalan. Maka dari itu dikatakan di sini al-ittisa' fi akli syahwat wa kathratu wal wuqu' fi iktihami syubuhat bal muharramat. Qala hujjatul Islam asyaba'u minal halal aslu kulli syarr fa kaifa minal haram. Terakhir beliau mengatakan, Imam Ghazali, kenyang dari halal adalah sesuatu yang menjadi pusat kejelekan. Lalu bagaimana kalau kenyang dari yang haram? Yang halal saja bikin hati keras,
kemudian kurang rahmat dan segala macam, ini halal. Lalu bagaimana kenyang daripada yang haram? Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ma'unah untuk bisa mengamalkan semuanya ini. Allah jadikan kita hamba-hamba yang wara', hamba-hamba yang zuhud, yang diterima amaliyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.